Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekhuna al-fadil Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Seterusnya puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat berkumpul pada pagi ini. Jadi seperti mana yang puan-puan sudah maklum, pada pagi ini kita akan menyambung pembicaraan kita dengan kitab Haid, Nifas dan Istihadah yang telah kita bincangkan ataupun telah kita diskusikan sebahagiannya pada 2 bulan yang lepas. Jadi insya-Allah pada kali ini akan disambung lagi oleh Syekhul Al-Fadil dengan kitab tersebut. Jadi sebelum memulakan pengajian, suka untuk saya ingatkan kepada semua, jadi sesiapa yang memiliki handset minta tolong dipadamkan, ya. Kalau boleh terus dipadamkan, tidak disilentkan agar tidak mengganggu sesi pengajian kita pada pagi ini. Kemudian diminta kepada semua agar menumpukan perhatian kepada pengajian kita, tidak bercakap-cakap, ya. InsyaAllah nanti pada sesi terakhir nanti kita akan ada, pada sesi yang terakhir kita akan ada sesi soal jawab. Jadi puan-puan boleh bertanyakan kepada Syekh setiap permasalahan yang ada. Jadi insya-Allah akan dijawab di dalam majlis ini juga. Dan seterusnya saya menjemput kepada Syekh Muhammad Nuruddin untuk meneruskan sesi pengajiannya insya-Allah. Fadhil tafadhal mashkur. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Sebelum kita teruskan, sedikit dengan kita menyentuh atau membicarakan tentang hukum hakam Islam dan kaitannya dalam kehidupan manusia beragama. Jadi kalau kita selidiki, kehidupan kita tidak terlepas daripada problem, tidak terlepas daripada permasalahan. Merupakan suatu perkara yang mustahil kalau pada waktu dengan kita tiap malam kita melaksanakan salat hajat, tiap waktu kita baca Yasin, tiap hari kita berzikir yang dengan tujuannya agar dengan kita terelak daripada semua masalah. Itu suatu perkara yang mustahil, tidak akan mungkin. Mesti ada saja problem kita hadapi. Tidak terlepas daripada masalah, tidak terlepas daripada problem, tidak terlepas daripada urusan, tidak terlepas daripada gangguan. Tapi saat ketika problem yang menimpa manusia ini kita pandu ataupun juga kita sambut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan jiwa kita al-mutmainnah itu akan senantiasa tenang. Sebesar apapun ujian yang menimpa kita, kalau pada waktu kita hadapi dengan ketentuan hukum takdir dan juga dengan penuh rasa ridha dan tafwid, insyaallah hati kita tidak akan jadi gundah. Jadi problem yang sedang kita hadapi sekarang, kenapa dengan kita jadi risau? Kenapa dengan kita tidak boleh mengatasinya? Ini jawabannya dengan kita. Saat ketika dengan kita mengambil hukum, itu cuman yang sesuai dengan naluri, yang sesuai dengan keinginan, yang sesuai dengan keperluan kita saja.
Coba kalau pada waktu dengan masyarakat Islam kita di sini dan di mana saja mengambil Islam secara total, mengambil Islam secara syumul. Islam itu kita anggap sebagai manhajal hayat, sebagai penyelesai daripada segala masalah yang kita hadapi. Kalau Islam kita jadikan sebagai panduan hidup, insya Allah masalah tidak akan timbul. Timbulnya masalah dan kita tidak boleh mengatasinya, harus kita ambil tanda tangan dari sana sini, harus dengan kita dengan macam-macam cara untuk kita mengatasinya. Coba kalau pada waktu dengan kita ikuti ketentuan undang-undang dalam Islam yang secara khususnya yang berkenaan dengan kes jinayat, maka kira-kira itu dengan pembunuhan, rogol merogol, perbuatan zina, minuman keras dengan semua jenisnya, kes ridah dengan gejala murtad, atau dengan perkara-perkara lainnya. Coba kalau pada waktu dengan undang-undang yang berkenaan dengan hudud, yang berkenaan dengan qisas, yang berkenaan dengan halal dan haram, yang berkenaan dengan ekonomi, yang berkenaan dengan agama, yang berkenaan dengan budaya, yang berkenaan dengan seni, yang berkenaan dengan ibadah, itu kita pelajari yang pertama dan juga kita amalkan yang kedua, masalah tidak akan wujud, akan teratasi seketika itu juga. Misalnya, kenapa dalam Islam terhadap orang yang membunuh itu akan dibunuh, orang yang berzina itu diranjam, yang mencuri itu dipotong, yang murtad itu akan dibunuh? Kenapa adanya hukum yang seperti itu? Itu tujuannya tidak lebih daripada untuk mengamankan 5 perkara dalam kehidupan manusia. Yang pertama agama, kedua kehormatan, ketiga jiwa raga, kemudian yang keempat agama, kehormatan, jiwa raga, duit, kemudian yang kelima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang ingat? Saya yang lupa. 1 agama, yang kedua jiwa raga, yang ketiga kehormatan, yang keempat duit, kemudian yang kelima akal, pemikiran. Ya Allah, tahu haji daripada saya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi itu kalau dalam bahasa hukum disebut dengan al-kulliyatul khams, bukan panca indera yang 5 perkara terpenting, 5 perkara asasi dalam kehidupan manusia. Supaya harta kita aman, kita pergi ke sana kemari, kita ikut pengajian, kita di rumah, kita ke pasar, kita berurusan, kita dengan aktiviti kita masing-masing, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gunah, tidak ada rasa risau, yang walaupun tidak terkunci, yang walaupun terbiarkan begitu saja, insya Allah tidak akan ada orang yang berpikir untuk mengambil harta kita. Kenapa? Sebab semuanya tahu yang mencuri tangannya akan dipotong. Berapa kira-kira duit yang kita peroleh? Akan dapat berapa kira-kira? Akan dapat berapa duit yang kita dapatkan? Atau akan berapa banyak duit yang akan diperolehnya kalau pada waktu dia tahu tangannya akan dipotong? Kalau hanya setakat 1 juta saja, seorang akan berpikir terlebih dahulu 1001 pikir. Tidak akan terlibat dalam pencurian, tidak akan terlibat dalam rishwah kalau pada waktu dia yakin tangannya akan dipotong. Apalagi dengan orang-orang tertentu, menteri, gubernur, apalagi kalau seandainya dengan orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi lagi. Gimana kalau dengan seorang perdana menteri tidak punya tangan kanan? Kenapa? Itu kemarin 3 hari yang lepas atau 3 bulan yang lalu terlibat dalam kes rishwah misalnya. Akhirnya dikenakan hukuman potong tangan kiri. Masya Allah, tabarakallah. Ada dengan 2 orang menteri, kedua-duanya nggak ada punya tangan. Atau 1 tangan kiri, yang satunya kaki kanan. Kan kita dalam Islam 1 tangan kanan, kemudian kaki kiri, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan. Begitu dengan cara pemotongannya. Jadi kalau ternyata dengan seseorang tadi itu sudah tidak punya tangan kanan dan juga sudah tidak punya kaki kiri, kita semuanya pada tahu. Nah, ini orang pernah terlibat dalam pencurian tidak kurang daripada 2 kali. Coba kalau terlaksanakan hukum yang seperti ini, aman, duit kita aman, kemana saja kita berada. 1. Yang kedua, supaya pemikiran seseorang itu normal, waras, wajar, patut, betul, elok, sebagaimana yang dikehendaki Allah, khusyuk dalam melaksanakan ibadah, bening dalam melaksanakan zikir, senantiasa ikut
panduan daripada agama dan senantiasa mendapatkan ridha dan restu, ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ini mau tidak mau harus dengan pemikiran yang waras. Tidak akan mungkin dengan seseorang mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang elok itu elok, yang tidak itu juga tidak, kecuali kalau pada itu dengan pemikirannya masih waras. Ini elok, ini baik, ini positif, ini buruk, ini membahayakan, ini memudaratkan, ini untuk kepentingan dunia, ini untuk kepentingan akhirat, ini keselamatan dunia dan akhirat, ini untuk kejayaan kita di sisi Allah. Orang yang boleh berpikir seperti itu kalau pada itu dengan pemikirannya 100%, pemikirannya normal. Nah, makanya itu dalam Islam, sesiapa saja yang berusaha terlibat dengan minuman keras, terlibat dengan arak, terlibat dengan dada, terlibat dengan narkoba, terlibat dengan narkotik, dengan morfin, dengan heroin, dengan kokain, champagne, whisky, brandy dan lain sebagainya, siapa saja yang terlibat untuk mencemarkan akal pemikiran yang waras, akal pemikiran yang sempurna, hukumannya akan dicambuk, akan disebar sebanyak 40 kali. Aman, khalas. Jadi dengan kita tidak akan berjumpa, tidak akan bertemu dengan orang yang tidak waras pemikirannya. Kenapa? Sebab sudah ada pengamanannya. Tidak jauh-jauh dengan kita. Itu tali kredar itu saat ketika kita dikenakan sama 200 ringgit, semua orang pakai tali kredar. Sabuk pengaman sebut sana. Semuanya pakai. Begitu juga dengan helm, semuanya pakai. Kenapa? Sebab kena ada undang-undangnya. Tapi kalau pada suatu kesalahan tidak ada undang-undangnya, ya Allah ya Arhamar Rahimin, problem akan datang, problem akan berlaku dan sulit untuk kita menanggulanginya, untuk kita mengatasinya. Kembali. Jadi supaya harta kekayaan kita terkawal dan terjaga dengan baik, Islam mensyariatkan hukum potong tangan terhadap tangan yang curang, tangan yang tidak amanah. Mungkin kita pernah dengar dahulu dialog di zaman dahulu antara dua tokoh Islam. Kenapa? Tangan seseorang yang dengan nilainya tidak kurang daripada 50 ekor onta, kalau kita hitung dengan nilai uang ringgit tidak kurang daripada 150.000 ringgit. Nilai sebelah tangan, nilai sebelah kaki, nilai satu lubang hidung, nilai sebelah mata, nilainya tidak kurang daripada 1.150.000 ringgit. Itu kalau harga onta satunya 3.000 ringgit. Kalau harganya 2.000 tidak kurang daripada 100.000. Macam mana tangan yang senilai 100.000 tadi itu boleh terpotong kalau pada waktu dia khianat, kalau pada waktu dia mencuri tidak lebih daripada 200 ringgit. Rub'ul usyur atau rub'ul dinar, seperempat dinar tidak sampai 200 ringgit. 100.000 ringgit nilai daripada tangannya akan dipotong. Sementara dipotong tangannya karena atau gara-gara karena dia mencuri tidak lebih daripada 200 ringgit. Jadi kata ulama Malikiyah yang menjawab, sebab kalau pada waktu tangan seseorang itu jujur, dia ikut panduan hukum, ikut ajaran agama, nilainya mahal. Tapi kalau pada waktu tangan tadi itu khianat, tidak ikuti panduan hukum, tidak peduli dan tidak kisah, tidak hirau dengan ketentuan dan ketetapan daripada hukum hakam Allah, akhirnya nilainya jadi murah. Oke, alhamdulillah. Unsur yang pertama dalam kehidupan kita itu adalah duit. Ini urutannya tidak tepat. Yang pertama itu agama sebenarnya, tapi agama biar kita kebelakangan dulu. Bab kisah aslina masih belum selesai lagi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Aman harta kekayaan kita. Yang kedua, aman pemikiran manusia supaya dia boleh mengabdikan diri kepada Allah, sembahyang tepat pada waktunya, puasa tepat pada waktunya, ibadah dikerjakan secara sempurna. Tidak mengajak, tapi kalau kebetulan pergi ke Bogor, saya pun tidak paham, tapi saya tidak punya leluasa. Ada dengan sejumlah sekian, tapi lebih daripada satu yang tidak waras, jalan ke hulu ke hilir, pakaian compang-camping, kadang-kadang dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Ya boleh kita katakan telanjang lah. Tertutup juga, tapi tidak semuanya. Itu kenapa sampai berlaku yang seperti itu? Karena tidak waras. Pemikirannya tidak oke. Coba kalau patuh dengan seseorang yang pemikirannya waras, pemikirannya normal, tidak akan mungkin dia bugil seperti itu. Jadi otak itu adalah segala-galanya dalam kehidupan, dan itulah yang menentukan kewajiban kita sehari-hari. Ada pemikiran yang waras, kewajiban wajib dilaksanakan. Kalau pada waktu
anugerah Allah dengan manusia berupa akal pemikiran yang sehat, itu sudah Allah ambil, sudah Allah tarik, maka dengan kewajiban pun juga akan gugur. Dalam satu pepatah Arab, idza akhadallahu ma wahab askata anhu ma wajab. Apabila dengan satu anugerah pemberian Allah ambil, maka dengan kewajiban pun Allah gugurkan. Apa dia? Akal. Kalau sudah tidak berakal, dia tidak wajib sembahyang, dia tidak wajib puasa, dia tidak wajib mengikat diri dengan segala ketentuan hukum. 2. Yang ketiga, itu adalah kehormatan. Supaya jangan sampai kehormatan seseorang itu dicemarkan sewenang-wenangnya saja, dicerca, dicaci maki, dicemarkan, tuduh merogok, tuduh berzina, tuduh dengan homo, tuduh dengan perbuatan yang jelek dan buruk, sebagaimana yang pernah berlaku pada beberapa tahun yang lalu. Jadi saat ketika ada yang namanya haddul kazab, hukuman terhadap orang yang menuduh, insya Allah kehormatan seseorang itu akan terjaga dengan baik. Dicerca, ya okelah dengan cercaan. Dicela, ya lah okelah juga dengan celaan. Cercaan dan celaan itu tidak separah tuduhan melakukan perbuatan homo atau dengan perbuatan zina waliyadzubillah. Memang antara musuh dengan musuh, antara teman dengan teman pun kadang-kadang saling cerca-mencerca, saling caci maki. Sementara separah apapun cercaan dan celaan daripada seseorang, tentu tidak separah seseorang yang dituduh melakukan perbuatan zina, yang dengan hukumannya pun juga berat. Seseorang itu akan disebar sebanyak tidak kurang daripada 80 kali. Akan disebar sebanyak 80 kali. Itu hukuman orang yang menuduh orang lain tanpa bukti dengan 4 orang saksi. Katil tidak boleh jadi saksi, kemudian pelacur tidak boleh jadi saksi, kemudian kamera tidak boleh jadi saksi, gambar tidak boleh jadi saksi. Itu tidak boleh, semuanya harus mata kepala. Dan siapa yang akan terlibat dengan perbuatan semacam itu terus ditengok oleh 8 mata? Apakah kira-kira ada manusia, kecuali kalau seperti yang kita katakan dalam bagian yang kedua tadi, kalau dengan case yang kedua ini sudah tidak normal, itu mungkin saja melakukan perbuatan zina di halayak orang ramai. Tapi selama pemikiran seseorang tadi itu normal, tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang licik, yang kotor, yang jijik seperti itu, kemudian disaksikan oleh 4 orang saksi. Jadi tujuan dalam Islam, kenapa harus dengan 4 orang saksi laki-laki dengan penyaksian yang sama? Tak ada, yang ini buat pernyataan sebelah petang, yang itu buat pernyataan sebelah malam, yang satu buat pernyataan di apartemen yang mana, yang satu mengatakan di banglo mana. Itu tidak betul. Harus dengan 4 orang saksi tadi itu dengan penyaksian yang sama. Kalau sama dengan penyaksiannya di tempat yang sama, pada detik yang sama, waktu yang sama, hari yang sama, oke, itu baru. Dan tidak akan mungkin. Sebab manusia, ya Allah ya Rahman, mau digambarkan macam mana? Kucing saja lari, tak mau buat benda semacam itu di halayak orang ramai. Masa dengan manusia disaksikan oleh 4 mata masih tetap juga buat kerja waliyadzubillah? Jadi tidak akan mungkin manusia atau dengan case penzinaan itu sabit dengan penyaksian 4 orang saksi yang tujuannya tidak lebih daripada untuk menutupi kejanggalan hidup daripada manusia, dan ini adalah rahmah daripada Allah supaya tidak tercemarkan kehormatannya. Anda yang menuduh, buktikan tuduhannya dengan 4 orang saksi. Nabi kita bersabda, wa illa fahaddun ala zahrik. Kalau tidak, hukum subatan akan berlaku ke atas pondak atau juga ke atas belakangmu. Aman. Yang pertama harta, yang kedua akal, yang ketiga kehormatan, yang keempat jiwa raga. Tidak boleh orang ganggu tangan kita sewenang-wenangnya, dia main pisau, main pedang, main senjata tajam. Tidak boleh dipotong, tidak boleh dilukai, tidak boleh diganggu, apalagi kalau sampai membunuhnya. Jadi supaya kita merasa aman, jiwa raga kita terasa tentram, kemanapun kita pergi dan di mana saja kita berada. Dengan adanya haddul qisas, dengan adanya hukum hudud, maka dengan jiwa raga seseorang tadi itu akan menjadi aman. Kenapa dia merasa aman? Sebab semuanya tahu siapa saja yang terlibat dalam kes pembunuhan, mesti dia akan dibunuh.
Jadi kalau kita perhatikan bersama, kenapa kita kejar duit? Kenapa duit dicari? Kita musafir ke sana dan kemari untuk urusan bisnis kita. Kita terbang dari sini ke Chicago, dari Chicago ke Jepun, dari Jepun ke Italia, dari Italia entah kemana. Tujuannya tidak lebih daripada untuk kita mempromosikan barang produk kita. Itu tujuannya tidak lebih daripada untuk keselesaan hidup. Tipu menipu tujuannya juga untuk keselesaan hidup. Semua aktiviti kita yang kalau kita telusuri, bahkan orang-orang yang terlibat dengan kezaliman, yang meninggalkan sembahyang, yang berbohong, yang menipu, yang riswah, tujuannya tidak lebih daripada untuk keselesaan hidup. Kalau pada itu semuanya tahu, seseorang yang terlibat dalam kes pembunuhan dia akan dibunuh, berarti yang namanya bahagia, berarti yang namanya nikmat, berarti yang namanya nyaman itu akan berkesudahan dan juga akan berakhir. Kenapa? Sebab kita akan mendapatkan segala-galanya dalam hidup kalau pada waktu dengan jantung kita masih berdenyut. Aman kita, waktu kita berada di mana saja. Sebab seseorang sebagaimana dia tidak berani mengganggu harta kita, kehormatan kita, atau juga dengan pikiran kita, dia juga tidak berani mengganggu kita langsung. Sebab hukuman orang yang membunuh itu adalah dengan dibunuh. Sekarang coba kita tengok. Ini yang 4 macam ini, kalau seandainya berlaku pun dalam kehidupan seseorang, yang penting dia beriman, percaya kepada Allah, yang walaupun menderita hidupnya, tidak punya duit, duitnya dirampas, dirampok, diambil, dirompak dan lain sebagainya, kehormatannya tercemarkan, kemudian juga dengan tuduhan zina, ataupun juga dengan yang berkenan tadi itu terlibat dalam kes pembunuhan sampai dibunuh. Itu semuanya kalau dibandingkan dengan yang terakhir itu tidak ada bandingannya. Habis hartanya, menderita hidup. Terbunuh orangnya, ya sudah berakhir segala-galanya. Semacam itu juga halnya dengan akal. Kalau pada waktu dengan akalnya tercemarkan sampai dia tidak boleh berpikir, tidak boleh menghafal, tidak boleh paham, tidak boleh ingat, tidak problem, yang penting dia mati dengan iman. 4 yang pertama, kalau dibandingkan dengan yang terakhir, yang kelima, pencemaran terhadap agama, ya Allah, tidak boleh kita bandingkan dan tidak boleh kita samakan. Kalau terbunuh sekalipun, insya Allah penghujungnya akan selamat. Habis hartanya, insya Allah akhiratnya akan selamat. Hartanya habis, kehormatannya tercemarkan, pikirannya terganggu, sampai dibunuh pada waktu itu. Kalaulah berlaku yang seperti itu, asalkan dia sebagai seorang mukmin, dengan iringan 2 kalimat syahadat, dia akan selamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pada waktu berlaku yang kelima, dan ini lebih penting daripada segala-galanya, yang secara kebetulan ternyata kita tidak mengambil berat dengan case yang terakhir ini, kalau ada yang membunuh jelas akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Yang membunuh seumur hidup, ya paling tidak 20 tahun. Pencemaran, penyalahgunaan terhadap kuasa 16 tahun. Itu hukumannya. Tak ada kena mengenal. Cara kita umum saja. 16, 17, 18 sama saja. Oke. Bagaimana kira-kira dengan case riddah, dengan gejala murtad? 4 yang pertama kita artikan tidak ada apa-apanya. Kenapa? Sebab dengan 4 yang pertama keselamatan seseorang itu masih diharapkan nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Tapi kalau pada waktu dengan agama yang tergadaikan, apa artinya hidup? Maka kira-kira dengan duit, apakah kira-kira dengan popularity, apakah kira-kira dengan jawatan, apakah kira-kira dengan kedudukan, dengan wibawa, dengan pengaruh, semuanya tidak ada arti kalau harganya itu adalah agama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi tempoh hari saya pernah ditanya, dan jawabannya sudah pernah saya jawab di waktu dibagi pada 2 bulan yang lepas. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau pada waktu dengan kita diminta untuk memberikan borang, robah nama, apakah boleh kita bagi dia borang untuk dia merubah nama di situ? Jadi saya buat satu perumpamaan yang sederhana sekali. Kalau pada waktu dengan seseorang mau bunuh diri daripada tingkat 39 di KLCC, itu apa yang harus kita lakukan? Maka semuanya senyum. Ayo cepat, kalau mati sekarang lah. Nggak ada cakap semacam itu. Tuh dengan petugas bomba, polis, tentara,
masyarakat awam, semuanya akan dilibatkan untuk menyelamatkan satu orang insan yang mau bunuh diri. Kalau perlu dengan petugas hospital semuanya digerakkan ke sana. Kalau pada waktu dia melompat, kalau patah kakinya harus ada dengan spesialis tulang, hadirkan ke sana. Kalau pada kecederaan di otaknya harus juga dengan spesialis otak, dihadirkan ke sana. Hospital dengan semua kaki tangannya diarahkan ke sana. Hanya untuk menyelamatkan satu orang insan saja. Kenapa? Sebab karena dia mau bunuh diri. Kenapa? Sebab karena putus hubungan cinta. Kenapa? Sebab karena bengkrap. Itu saja sebab-sebabnya. Masya Allah, segala tenaga dan kekuatan kita halangkan ke situ. Tujuannya untuk menyelamatkan seseorang daripada bunuh diri. Allah, tunggu, jangan. Macam-macam lah. Dengan berbagai cara seperti yang kita tengok dalam film lah. Kan macam tuh. Sebab kita tengok langsung tak pernah. Jadi dalam film mungkin kita pernah tengok. Ya Allah, petugas bomba juga sibuk, polisi sibuk, semuanya sibuk. Tujuannya untuk menyelamatkan insan, seorang wanita yang mau melemparkan dirinya daripada tingkat 37. Kalau dia mati dengan membawa iman, insya Allah setelah dia tersiksa sekalipun pada hari kiamat, tetap penghujungnya itu adalah surga Allah. Ya, seperti itulah sepatutnya yang kalau pada waktu ada usaha-usaha, ada satu hasrat, ada satu keinginan daripada seseorang untuk menukar nama, untuk tukar nama, untuk rubah agama. Sebab kenapa? Sebab sebagaimana kita katakan tadi, lebih penting daripada jiwa raganya, lebih penting daripada kehormatannya, lebih penting daripada harta kekayaannya, lebih penting daripada pikirannya, itu adalah agama. Itu yang kelima daripada 5 unsur asasi yang disebut dengan al-kulliyatul khams. Yang pertama dengan agama, yang kedua dengan jiwa raga, yang ketiga dengan kehormatan, yang keempat dengan akal, dan yang kelima itu adalah dengan harta. Tadi agama kita kebelakangkan sebab agama lebih daripada segala-galanya. Sebagaimana dengan kita mengambil berat kalau tidak percaya. Seseorang yang ada ketumbuhan di otak sehingga dia tidak boleh berpikir, sedangkan dia punya duit banyak, apa yang dia lakukan? Apakah relaks dan santai saja? Nah, kalau ada pakar spesialis dari Jepang, dia akan terbang ke Jepang atau ke Jepun. Kalau ada pakar spesialis daripada Perancis, dia akan terbang ke Perancis. Jangankan dengan Supamota, kakinya Zainuddin Zaidan saja patah misalnya. Ini musliman tidak menonton nampaknya. Ya, macam mana pun dia orang Islam kan? Dia orang Islam, tapi jadi warga negara Prancis. Jadi dia menandu kapten daripada Itali. Saya dengar cerita saja, saya tak nonton pada waktu itu. Saya tak nonton. Bab tengah malam, pukul 2 pagi. Bola dunia di pukul 2 pagi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tapi kita ikut bersimpati juga dengan yang walaupun dia tandu macam itu, sebab dia dikatakan teroris. Apalah. Kalau seandainya sampai mati pun, bab rakyat Prancis pun juga sokong dia. Sampai Jacques Chirac pun juga ikut turun tangan pada waktu itu. Oke, tersimpak sedikit. Ini baru kaki saja. Sudah dengan insurannya berapa? 15 juta dolar. Bagaimana kalau dengan otak? Kalau sampai dengan pemikirannya tidak akan waras, kita habiskan duit itu, yang penting pemikiran boleh kembali. Itu baru dengan otak. Apakah kira-kira dengan agama lebih murah daripada kaki? Murah daripada telinga, murah daripada hidung. Masya Allah, tabarakallah, semuanya siap dengan senyuman manis. Yang ini sediakan borongnya, ini menyiksikan, yang ini mengucapkan selamat, yang itu terima. Tak tahu bayarannya 1.800 itu berapa. Waliyahzubillah. Ini masalahnya masalah masa depan hidup, kesudahan daripada manusia. Kalau pada waktu matinya, atau kalau pada waktu kita dapat informasi seseorang mati kelaparan, mati dalam keadaan sengsara, insiden jalan raya, tahu dengan problem yang menimpanya, itu satu perkara yang biasa. Yang penting jangan sampai mati tidak membawa iman dengan la ilaha illallah. Mati dalam keadaan sengsara, kita katakan banyak orang mati seperti itu. Mati dalam keadaan menderita, mati dalam keadaan sakit, mati dengan satu case, mati dalam satu problem, satu perkara biasa. Tapi kalau sampai mati tidak membawa iman, waliyadzubillah, itu dunia dengan segala kemewahannya tidak ada arti dalam kehidupan seseorang. Yang kalau pada waktu dengan akidahnya sudah tertukar, yang kalau pada waktu dengan ideologinya sudah tercemarkan, yang kalau pada waktu dengan keyakinannya telah terubah. Ini tidak lebih daripada menyimpang dalam jangka setengah jam daripada tajuk perbincangan kita.
Jadi mudah-mudahan dengan kita, kalau untuk urusan kesehatannya saja, misalnya awas nanti luka, ya tidak terlalu menitik beratkan yang walaupun itu juga berat. Jadi jangan terlalu ambil berat. Kalau pada itu yang akan tercemarkan itu tidak lebih daripada kulit, baju, lemari, hati-hati jangan. Nanti rusak, tak apalah rusak sedikit, nanti ganti lagi yang baru. Awas, nanti kainnya robek atau rusak atau apa sajalah. Yang penting agama. Kita ambil berat betul dalam masalah agama, sembahyang, tasbih, ibadah, kewajiban kita sehari-hari sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai daripada muka surat 82. Tak tahulah sampai situ sampai mana saya tak pasti. Nanti kalau tak tersentuh dalam pertemuan kita kali kedua sampai pada pukul 11 kurang lebih atau 11 kurang suku, dalam 45 menit tolong ditanyakan permasalahannya. Bila 50